Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tutorial pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Pada kesempatan kali ini, data yang akan kami analisis adalah tentang pengaruh tampilan user interface terhadap minat belanja online. Untuk pengambilan data, kami menggunakan metode angket, di mana sebelum angket digunakan, kami telah melakukan uji validitas dan reliabilitas angket. Nah, setelah angket yang akan kita uji valid, barulah kita adakan survei. Setelah itu, data yang diperoleh dikumpulkan dan siap diolah dalam SPSS. Dikarenakan kami meneliti tentang pengaruh tampilan user interface terhadap minat belanja, maka kami menggunakan korelasi product moment. Berikut ialah langkah-langkah uji validitas product moment dengan SPSS. Yang pertama, persiapkan tabulasi data angket yang ingin kita uji, baik dalam bentuk file dokumen, Excel, dan lain halnya. Di sini kami menggunakan data angket berupa Excel sebagai contoh. Yang pertama, kita buka program SPSS. Kemudian kita klik variabel view yang ada di bagian pojok kiri bawah program. Pada bagian name kita tuliskan item 1 ke bawah sampai item 50. Setelah itu pada desimalnya kita ubah semua menjadi angka 0, dan untuk measure kita pilih atau kita ganti dengan scale. Kemudian yang kedua, kita klik data view yang berada di bagian pojok kiri bawah, dan kemudian masukkan data skor angketnya. Kita bisa lakukan dengan cara copy paste dari tabulasi angket yang sudah dipersiapkan tadi yang ada di Excel. Selanjutnya kita klik menu Analyze, kemudian pilih Subcorrelate, kemudian kita klik Bivariate. Maka kemudian muncullah kotak baru. Dari kotak tersebut atau biasa disebut dengan kotak dialog, Bivariate Correlation. Kemudian kita masukkan semua variabel ke kotak variables. Pada bagian correlation coefficient, kemudian kita centang person. Pada bagian test of significance, pilih to tell, dan kemudian centang flag significant correlation, kemudian klik OK untuk mengakhiri perintah. Nah, selanjutnya akan muncullah output hasilnya, dan bisa kita interpretasikan hasilnya sebagai berikut. Dapat kita simpulkan bahwa hasil dari validitas kita adalah valid karena tidak ada yang negatif. Setelah kita memperoleh data yang valid, baru kita lakukan persiapan pengecekan distribusi normal. Langkahnya yang pertama ialah isikan tabel SPSS sesuai data yang kita miliki, seperti name, kita misalkan X dan Y. Untuk label kita ganti UI atau user interface, dan yang Y adalah minat. Kemudian untuk kolomnya kita isi 8 dan desimalnya kita isi 0. Kemudian measure kita ganti scale. Setelah itu kita copy paste seluruh data yang sudah disusun di Excel ke menu data view SPSS. Kemudian kita klik Analyze, masuk ke Descriptive Statistic, kemudian kita pilih Explore. Nah, setelah itu pada tampilan Explore kita masukkan seluruh variabel jumlah punishment dan kinerja karyawan tadi, yaitu UI dan minat, ke kotak dependent list. Kemudian kita klik plot. Setelah itu pada tampilan Explore Plot terdapat pada bagian box plot, pilih
factor level together. Deskriptif, pilih stem and leaf, kemudian centang normality plot, weight test. Selanjutnya kita klik continue. Setelah kita klik continue, kemudian kita bisa kembali ke explore pada bagian display dan kemudian kita pilih plot dan kita klik OK. Maka selanjutnya akan muncullah hasil sebagai berikut. Selanjutnya kita lakukan analisis korelasi product moment. Langkahnya yang pertama, tetap pada data view yang tadi, kemudian kita klik analis lagi, lalu kita pilih yang correlate. Kemudian setelah kita pilih yang correlate, kita pilih yang bagian atas sendiri yaitu bivariate. Kita klik bivariate. Setelah itu, maka tampilan bivariate tadi akan menjadi bivariate correlation, yang mana kemudian kita masukkan seluruh variabel atau jumlah punishment dan kinerja karyawan seperti yang di awal tadi. Pada bagian correlation coefficient, kita pilih yang bagian person. Dan untuk test of significance, pilih to tell. Kemudian kita centang flag significant correlation dan kita klik OK. Maka setelah itu akan muncullah hasil sebagai berikut. Kemudian kita cek analisis reliabilitas, yaitu caranya hampir sama seperti yang tadi. Tetap memakai data view, kemudian kita klik analis, kemudian kita pilih yang scale, kemudian kita klik reliability analysis. Setelah itu, setelah kita masuk ke reliability analysis, seperti yang tadi, semua UI dan minat kita pindah ke item. Kemudian yang model kita pilih alpha. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncullah hasil sebagai berikut. Jadi seperti itulah pengaplikasian SPSS untuk mencari product moment. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.